Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarman Gitemang Merdesa. Oke sahabat Sarman Gitemang, kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini banyak yang ditunggu-tunggu karena kemarin beberapa bulan yang lalu ya, perangkat desa, kepala desa pada demo ya ke Jakarta. Kali ini insya Allah rancangan sudah jadi dan siap dibahas di Badan Legislatif DPR. Oke sahabatku, ada sekitar kurang lebih ya 19 pasal nanti yang akan dirubah ataupun ditambah atau disisipkan atau ditambahkan dalam ayat. Ini yang perlu kita ketahui bahwa semuanya dari 19 pasal ini semuanya juga penting. Tetapi saya kali ini hanya akan menyoroti beberapa pasal yang sangat urgen bagi saya atau mungkin bagi saudara. Inilah yang akan kita bahas. Mari kita simak penjelasan Sarman Gitemang tentang rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke sahabat Sarman Gitemang, saya akan menyoroti masalah sedikit tentang syarat daripada pencalonan seorang kepala desa ya. Seperti syarat-syarat yang pasal yang sudah ada bahwa calon seorang kepala desa minimal ini adalah 2, itu tetap kita pertahankan minimal 2, tetapi ya ditambahkan dalam suatu ayat yang kira-kira memang sangat kita tunggu-tunggu, mengingat ada beberapa desa yang kadang-kadang pilihan kepala desa gagal mengingat calonnya hanya 1 padahal ada batasan minimal 2. Oleh karena itulah di dalam pasal 34 ini akan ditambahkan pasal 7 dan 8 di mana calon kepala desa dapat terdiri 2 orang atau lebih ya. Kemudian pasal 8 pasal 34 ayat 8 ditambahkan, dalam hal calon kepala desa hanya terdiri dari 1, maka pemilihan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Nah ini ya kan, kalau kemarin kalau calon hanya 1 maka diundur waktu pendaftaran 15 hari, diundur lagi ya, diatur dalam perda masing-masing daerah, diundur lagi 15 hari. Ternyata sama dengan batas pengunduran 2 kali kok tetap perpanjang 2 kali, tetap yang daftar hanya 1, maka pilihan kepala desa kan ditunda sampai 6 bulan kemudian.
Nah ini, nah di dalam sekarang dalam pasal perubahan ditambahkan dalam pasal 34 ayat 8, dalam hal calon kepala desa hanya terdiri dari satu, maka pemilihan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Nah ini berarti kalau calon satu masih tetap bisa dilaksanakan. Kalau di dalam perda nantinya ya, karena dalam undang-undang nanti kan diteruskan masing-masing daerah untuk membuat perda, akan ditambahkan kalau kok sudah diperpanjang mungkin 1 kali 2 kali kok tetap satu, maka pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan cara musyawarah desa. Seperti sekarang dalam pilihan kepala desa antar waktu juga dilaksanakan melalui musyawarah desa. Tidak lagi dilaksanakan pilihan kepala desa seperti pada umumnya di lapangan dengan mendatangkan seluruh hak pilih seluruh desa. Kalau nanti kalau calon hanya tetap satu, maka akan tetap dilaksanakan, diselenggarakan melalui musyawarah desa. Mungkin perwakilan satu RT mungkin 5 orang atau berapa terserah, nanti akan diatur melalui peraturan daerah. Oke sahabatku, itu. Kemudian yang sangat penting lagi di pasal 35 ya. Pasal 35 khususnya menyangkut masyarakat desa, ini penjelasannya saya kira hampir sama ya, saya tidak akan membahas. Kemudian menginjak kepada pasal 39. Pasal 39 ayat 1 disisipkan kata kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Jadi nanti rencananya, ini rancangan kita, rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 39 ayat 1, kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Jadi nanti jabatan kepala desa ini dalam rancangan kita adalah 9 tahun. Kemudian di dalam ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Jadi ini nanti pasal 39 di ayat 2 ini berarti bukan hanya 9 tahun, nanti kepala desa yang sudah habis 9 tahun maka bisa maju lagi. Cuma dalam rancangan ini saya kira kurang 1 ayat barangkali ya, atau mungkin kurang tambahan kata-kata. Mungkin dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, atau untuk 2 kali masa jabatan, atau untuk 3 kali masa jabatan. Ini barangkali harus jelas. Sebab nanti kalau kita berargumen dalam ayat 2 ini kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, jangan-jangan pemikiran mereka bisa berarti saya bisa 2 kali atau 3 kali 9 tahun, 9 tahun, 9 tahun, 9 tahun, 9 tahun ya. Harus ada kata-kata batasan mungkin ya. Karena nanti orang akan menafsirkan berbeda. Karena gini ya, yang namanya undang-undang itu kita ahli hukum, ahli apa, ketatanegaraan atau apa, kadang-kadang kita kan salah tafsir juga kan. Nah barangkali ini dalam rancangannya ini nanti harus ditambahkan dalam ayat 3, mungkin kepala desa dapat menduduki jabatan 2 kali masa jabatan atau 3 kali masa jabatan atau gitulah, harus ada kata-kata yang jelas. Oke sahabat, itulah sedikit mengenai masa jabatan kades. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pasal-pasal yang lain juga ya, termasuk apakah BPD mengikuti atau apa, pasti ya. Tapi kita sampai di sini dulu untuk penjelasan pasal 34, 35 dan 39, baru 3 pasal ya. Banyak karena ada kira-kira ada 19 pasal yang akan dirubah atau disisipkan atau ditambahkan. Oke sahabatku, sahabat Carman Kidemang, ikuti terus season yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.